Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan kami dalam program Hujjah Aswaja. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center PWNU Jawa Timur dengan TV 9 Santun Menyejukkan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah akikoh. Masalah akikoh ini sangat penting untuk kita kaji karena berkaitan dengan amaliyah, ubudiyah sebagian besar masyarakat di lingkungan sekitar kita. Dan telah hadir di tengah-tengah kita seorang kiai yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI, Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, khairul razikin insyaallah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi dengan kami. Insyaallah mudah-mudahan barokah insyaallah. Alhamdulillah, amin. Di studio juga hadir rekan-rekan kita dari IPNU, IPPNU Kecamatan Sambikerep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, semangat sekali semuanya. Para pemirsa, sebelum kita mengkaji lebih dalam masalah akikoh ini, kita ikuti dulu tayangan VT berikut ini. Akikah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama, ia disebut dengan nasikah atau zabihah yang artinya sembelihan. Hukum akikah itu sendiri menurut kalangan Syafi'i dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Sementara menurut kalangan Hanafi mubah dan menurut Maliki hanya bersifat anjuran dasar. Yang dipakai oleh kalangan Syafi'i dan Hambali dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Baiklah pemirsa TV 9, dalam Hujjah kali ini kita akan membahas tentang hukum akikah. Selamat menyaksikan. Belum. Sudah. Belum. Ya, kalau menurut agama kata ya penting. Ya, ndak harus cuma sunnah lah. Kalau menurut saya. Ya penting. Kalau punya uang tapi kalau nggak punya ya gimana? Kambing. Kambing berapa? 2. Dua. Ya 2. Dua ya. 2. Nah, akikahnya waktu umur berapa nih? Itu kemarin nomor 10. 10. Iya. Acaranya akikah waktu itu apa aja deh? Ada reok, Terus ada tahlil, kalimat itu tak. udah itu kambingnya dikasih ke siapa waktu itu deh? Orang-orang dibeli di sana. Oh, disembelih di sana. Iya. Terus dikasih ke orang-orang. Iya. Ada makan kambing juga nggak? Enggak. Kenapa nggak? Nadayan. Nadayan. Enggak. Ibunya makan kambingnya nggak? Enggak. Enggak juga. Kenapa nggak? Enggak boleh katanya. Oh, nggak boleh katanya. Oh. Nah, itu tadi telah kita saksikan bersama berbagai macam komentar dan pendapat masyarakat masalah akikoh ini. Sekarang coba kita tanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Nafis. Pak Yai, pengertian dari akikoh itu sendiri apa Pak Yai? Iya, akoh ya akon itu artinya melepaskan, memerdekakan atau juga mengalirkan darah. Jadi banyak arti, tapi yang banyak digunakan itu akko, ya akko itu akon artinya sudah atak,
minal ubud, ya artinya sudah merdeka, sudah lepas dari kehambaan. Itu secara kebahasaan. Secara kebahasaan. Kalau betul. secara istilahiyah, secara istilahiyah yaitu menyembelih seekor binatang untuk anak yang baru dilahirkan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Bahwa setiap anak yang baru lahir itu masih digadaikan dengan akikahnya dan disembelih yang baik itu pada hari ke-7, kemudian juga dicukur rambutnya dan diberikan nama. Itu pelaksanaan akikah dan tata cara akikah seperti itu. Ini Pak Kiai, tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa anak itu tergadai sebelum diakikoi. Mungkin bisa diperjelaskan dimaksud tergadai itu apa Pak Kiai? Dalam kitab Fathul Bari, Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa yang dimasukkan tergadai itu artinya nanti di hari kiamat anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu untuk mengakikohi tetapi tidak mengakikohi putranya, maka nanti di hari kiamat anak tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Kan ada 3 orang yang oleh Allah diberikan otoritas untuk memberikan syafaat. Yang pertama itu yaitu Nabi Muhammad kepada umatnya, yang kedua anak kepada orang tua, yang ketiga guru kepada muridnya. Nah, kalau anak itu belum diakikohi, maka itu tidak bisa memberikan syafaat. Jadi yang dimaksud anak ini tergadai sebelum diakikohi sebenarnya punya tujuan tertentu. Betul. Di antaranya supaya besok di hari kiamat bisa memberikan syafaat gitu Pak. Betul ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tayangan VT tadi, berbagai macam pendapat, salah satunya menyebutkan akikah itu berhukum sunnah Pak Kiai. Apa memang seperti itu Pak Kiai? Iya, memang dari beberapa hadis kan bahwa Rasulullah sabda tadi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Kemudian Rasulullah juga mengakikohi cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika lahir itu Rasulullah mengakikohi, menyembelih untuk cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. So dengan hadis dari Ibnu Abbas, anan nabiyya aqqa anil Hasan wal Husain kabshan rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa Abdul Haq. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu mengakikohi cucunya Sayyidina Hasan dan Husain kabshan. Nah, Rasulullah menganjurkan, Rasulullah juga mengerjakan, tetapi juga ada sahabat yang tidak mengakikohi. Jadi Rasulullah tidak dimarahi gitu. Ini berarti tidak sampai tingkatan wajib. Hanya sunnah muakkadah. Sunnah yang hampir-hampir wajib. Yang jadi sangat dianjurkan berarti. Sangat dianjurkan, betul. Jadi kalau wajib itu 100, kalau sunnah muakkadah itu 75. Kalau sunnah hayat itu 50. Kalau tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa binatang yang disembelih itu adalah hewan kambing ya, kambing atau kapsy apa tadi ya. Nah, apakah memang itu sebuah keharusan, tidak boleh binatang yang lain Pak Yai? Memang jumhur ulama mengatakan begitu karena yang dikerjakan Nabi lah menyembelih kapsy ya, yaitu binatang kambing gitu. Tetapi inda ba'dil ulama bahwa diperbolehkan binatang yang lain yang termasuk itu yang boleh dikurbankan. Jadi yang boleh dikurbankan boleh juga untuk akikah. Berarti bahimatul an'am, binatang yang melata, yang berkaki 4 yang boleh dimakan dagingnya. Jadi seperti sapi boleh, unta boleh. bisa. Tapi kalau ayam nggak bisa. Oh, ayam nggak bisa, ya, karena itu kakinya 2. Oh, iya. Kemudian itu Pak Kiai, tadi di tayangan video juga jelas bahwa kalau anak laki-laki akikohnya ini dua ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Apa tidak menimbulkan diskriminasi Pak Yai? Iya, sebenarnya itu memang ada 2 pendapat ya. Menurut Imam Malik tetap yang laki 1, perempuan juga 1. Jadi satu-satu. Karena hadis tadi yang dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu mengakikohi cucunya 2, Sayyidina Hasan dan Husain kapsyan. Masing-masing itu 1 kambing. Ya. Itu Rasulullah. Betul. Jadi satu-satu. Tapi dalam riwayat yang lain juga Rasulullah itu mengakikohi itu 2. Ya, bahwa Rasulullah amarahum ayyaqanil ghulam syatani mukafiatani wa anil jariyah syatun. Dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat untuk mengakikohi itu kalau laki 2 kambing, kalau perempuan itu dengan 1 kambing. Nah, dengan demikian berbeda pendapat ulama. Indah Syafi'i itu memang ya, untuk laki-laki itu 2 kambing, perempuan itu 1 kambing.
Tapi indal Maliki tidak, sama-sama satu kambing mengacu kepada hadis Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengacu kepada hadis Aisyah yang kalau laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Apa tidak diskriminasi? Tidak. Ini menunjukkan bahwa sebuah rojulah, ya, sebuah tanggung jawab kepada laki-laki yang diberikan akikoh 2 itu, sedangkan perempuan itu 1. Dan 2 ini pun juga boleh dicicil gitu ya. Oh, enggak kontan boleh Pak? Kontan boleh sekarang. Jadi ada tabungan akikoh ya, gitu ya. 1 dahulu, nanti punya uang 1 lagi juga bisa. Sekarang masalah itu Pak Kiai, masalah waktu Pak Kiai. Ya. Misalnya ini Pak Kiai, misalnya saya punya anak, ya, istri saya misalnya baru melahirkan, kemudian tidak punya uang untuk mengakikoi. Iya. Punyanya uang nanti ketika sudah 20 tahun yang akan datang. Apakah boleh Pak Kiai? Iya, ini juga beda pendapat. Begini, yang jelas sepakat ulama, waktu akikoh itu yang paling baik pada hari ke-7. Hari ke-7 itu sepakat ulama, sudah sesuai dengan hadis tadi. Jadi pada hari ke-7 itu diakikohi, digunting rambutnya, lalu rambut yang digunting itu ditimbang dengan perak, seberat perak dan seharga perak itu disedekahkan kepada fakir miskin dan kemudian diberikan nama. Nah, soal teknisnya itu monggo, apakah ngundang orang atau diberikan kepada orang lain itu silakan. Sampai masa balik. Sampai kata-kata al-ghulam, kata-kata al-ghulam itu sampai masa balik. Jadi kalau laki-laki sampai umur 15 tahun ya itu masih ghulam, masih ghulam. Nah, setelah balik ini berbeda pendapat ulama. Kalau pendapat Imam Malik dan Imam Hambali itu menyatakan tidak disyaratkan akikoh. Kalau pada saat waktu kecil itu sudah tidak mampu orang tuanya, maka setelah dewasa baru punya, itu tidak disyariatkan. Ibarat orang yang zakat, dahulu waktu miskin dia tidak wajib zakat, setelah kaya dia kemudian zakat, itu tidak harus mengkodok yang miskin itu. Oh begitu ya. Itu indal Malik dan indal Hambali. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, juga sebagian kelompok dari Imam Hambali mengatakan, iya, tetap diwajibkan. Tetap diwajibkan, tetap dianjurkan, disunahkan ya. Disunahkan maksud saya, tetap disunahkan. Kenapa? Karena sesuatu yang belum bisa dilaksanakan pada saat dianjurkan, kalau sudah dia punya kesempatan, maka tetap itu dianjurkan. Itu satu. Yang kedua, itu ada hadis bahwa Rasulullah annahu aqqa nafsahu ba'dan nubuwah. Bahwa Rasulullah itu mengakikohi dirinya setelah beliau itu jadi nabi. Jadi beliau mengakikohi dirinya sendiri. Diri sendiri. Jadi setelah misalnya saya dulu tidak sempat akikoh karena orang tua saya miskin. Begitu orang tua saya meninggal, kemudian saya jadi kaya, saya boleh mengakikohi diri saya sendiri. Dirinya itu indal Syafi'i dan indal Hanafi itu gitu bisa. Ya. Jadi mengakui dirinya justru itu termasuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Orang tua. Karena orang tua yang seharusnya dia mengakikoi putranya lalu tidak mampu, anaknya itu mengakikoi berarti sudah meringankan beban orang tua. Tapi terkait dengan syafaat tadi Pak Kiai. Jadi kan orang tua mengakikoi anaknya supaya besok di hari kiamat ini bisa memberikan syafaat. Kalau saya mengakikoi diri saya sendiri, berarti hilang dong syafaat nanti yang diberikan kepada orang tua ini. Tidak hilang. Jadi tetap dapat memberikan syafaat pada orang tua. Dan itu termasuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Bentuk bakti kepada orang tua dan tidak menggugurkan syafaat itu. Ibarat begini, orang tua punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Lalu ada anak tertua sudah punya penghasilan, membantu adiknya. Oh, kiasnya seperti itu. Kiasnya seperti itu. Kan itu seharusnya kewajiban orang tua. Tapi kakaknya itu membantu adiknya itu. Ini berarti kan meringankan beban orang tua. Bakti anak pada orang tua itu sendiri. Kemudian Pak Kiai, di Indonesia ini kok tidak pernah kita dengar akikoh dengan sapi atau akikoh dengan hewan-hewan kurban yang lain. Kok yang umum itu selalu dengan kambing. Apa memang ini yang afdol, yang lebih baik Pak Kiai? Betul, yang afdol itu memang kambing. Ya, karena itu yang dikerjakan Nabi dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis itu kapsyan itu. Tetapi kemudian para ulama melihat bukan masalah kapsyannya, tetapi jenisnya. Bahwa kambing ini termasuk binatang yang melata, yang berkaki 4, yang dikasihkan dengan kurban.
Nah, kurban memang waktu itu Rasulullah juga kurban kambing. Iya. Dan Nabi Ibrahim juga yang dikurbankan itu juga kambing jadinya. Namun dalam pelaksanaan kurban itu yang sejenis dengan kambing, yang binatang melata, yang berkaki 4, yang boleh dimakan dagingnya yaitu sapi ataupun unta. Nah, akikah ini sama dengan kurban, sehingga jenis hewannya juga sama dengan kurban itu. Ini menarik Pak Kiai. Jadi para pemirsa, pembahasan kita ini semakin menarik, tapi sebelum kita mengkaji lebih dalam masalah akikah ini, kita ikuti dulu yang mau lewat berikut ini.